Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Kunasari, NPM 1706014, akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seni musik yang diampu oleh Ibu Endang Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Lampung, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Pada puasa nggak nih? Semoga pada puasa semua ya, dan puasanya lancar, full dari pagi sampai sore. Amin. Oh ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu yang memimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, coba Ibu ingin mengecek kesiapan kalian. Pakaiannya dirapihin ya, kemudian tempat duduknya, terus kalau di bawahnya ada sampah, diambilin ya, kemudian dibuang ke tempat sampah. Baik, hari ini pada berangkat semua nggak ya? Atau ada yang sakit, ada yang alfa, atau gimana? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Ada yang tahu nggak kalau hari ini kita mau belajar apa? Ya, Ibu kasih tahu nih ya. Hari ini kita mau belajar seni musik yang berasal dari Pulau Jawa. Lebih tepatnya alat musiknya gitu. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau minta kita nyanyi dulu ya. Nyanyi terlebih dahulu supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar, lebih aktif ya, intinya nggak ngantuk lah, biar kita tahu gimana sih semangat nasionalisme seorang pahlawan itu. Yuk. Baik, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Di sini Ibu akan menginformasikan kepada kalian atau memberitahu kepada kalian bahwa pada hari ini kalian akan melewati kegiatan-kegiatan. Yang pertama ada mengamati, kemudian yang kedua menanya, yang ketiga mengeksplorasi, yang keempat mengomunikasikan, dan yang kelima, yang terakhir, kalian harus bisa menyimpulkan, baik itu menyimpulkan pembelajaran hari ini, menyimpulkan materi, atau menyimpulkan apapun itu ya. Di sini sebelumnya Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Ini ada yang tahu nggak? Ini namanya alat musik apa, dari mana, kemudian fungsi serta cara memainkannya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba kalian amati dulu ya. Ada yang tahu nggak?
Coba kalian perhatikan, kalian amati terlebih dahulu untuk memahami ini gambar namanya alat musik apa, dari mana, dan cara memainkannya. Baik, di sini ibu akan memberitahu ini adalah alat musik gong yang asalnya dari Jawa Tengah. Jadi gong ini adalah penyebutan bagi orang Jawa. Ada nama lain dari gong ini yaitu agonggong, berasal dari Vietnam. Jadi pada tahun 1930 ditemukan sebuah bukti asal usul gong ini seperti apa di pinggiran sungai Desa Ma Provinsi Tan Hao. Jadi yang ditemukan bukti tersebut adalah sebuah yang berbentuk gendang yang terbuat dari perunggu. Sedangkan tutupnya ini berasal dari logam yang dikisarkan umurnya itu 500 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada tahun 500 sebelum Masehi, gendang perunggu tersebut masuk ke Indonesia yang digunakan sebagai alat barter. Kemudian pembuatan gendang perunggu tersebut di Indonesia terjadi pada tahun 19 dan 20 Masehi. Dari pembuatan tersebut, dari masuknya gendang perunggu tersebut ke Indonesia pada tahun 500 awal tahun 500 Masehi lah ya. Dari situ orang Indonesia ini membuat alat yang serupa seperti itu, yaitu gendang perunggu. Sedangkan fungsi dan tujuan dari gong yang pertama yaitu sebagai upacara kematian, upacara keluarga, upacara masyarakat, upacara keagamaan, maupun upacara kerajaan. Dan yang terakhir, gong ini bisa digunakan sebagai berbagai jenis acara. Kemudian cara memainkan alat ini sendiri yaitu dipukul dengan kayu yang dilapisi kain tebal. Nah, pada paham semuanya nggak nih tentang alat musik gong, baik itu dari sejarahnya, sejarah awal adanya gong ini, kemudian fungsinya, cara memainkannya. Nah, sebelum melanjutkan ke alat musik yang selanjutnya, alat musik yang lainnya, di sini ibu ingin memberitahu kalian bahwa kalian di sini akan banyak belajar tentang alat musik dari Pulau Jawa. Selanjutnya gong dari Jawa Tengah. Ibu minta kalian buka buku kalian halaman 20. Di situ kalian bisa baca, bisa kalian perhatikan gambar alat musik yang lainnya. Di situ juga ada sejarah, kemudian fungsi serta cara memainkannya. Nanti ibu akan beri pertanyaan dari situ, dari buku yang kalian baca ya. Nah, sudah selesai ya kalian membacanya. Setelah kalian membaca, ibu minta kalian menempelkan beberapa gambar. Gambar ini alat musik ya, yang berasal dari Pulau Jawa. Ibu minta kalian menempelkan ada tiga alat musik ini ke papan tempel pintar ini. Di sini sudah ada namanya masing-masing ya, nama alat musiknya. Di sini kalian tinggal mencocokkan aja gambar yang sesuai dengan nama alat musik tersebut apa.
Jadi kalian tinggal menempelkan. Kalian kan tadi udah baca kan ya, jadi kan kalian pasti udah tahu, udah paham alat musik ini dari mana saja ya. Jadi benar sekali, alat musik yang ditempelkan teman kalian tadi sudah benar namanya dan sudah tepat. Beri aplaus untuk kita semua, beri tepuk tangan untuk kawan kalian yang sudah menempelkan. Baik, jadi di sini yang pertama terdapat alat musik angklung. Di sini Bu akan menjelaskan tentang alat musik angklung, baik dari sejarah, fungsi, serta cara memainkannya. Baik, jadi kata angklung itu berasal dari dua bahasa dari bahasa Sunda. Yang pertama yaitu ada angklung, yang artinya diapung-apung. Kemudian yang kedua, tlung, yang artinya suara yang dihasilkan dari alat musik tersebut. Ini alat musik yang bernama angklung. Jadi, angklung ini alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Jadi, angklung ini merupakan beberapa pipa yang terbuat dari bambu. Kemudian dibuat dari berbagai ukuran dan mereka itu direkatkan satu sama lainnya sehingga membentuk bingkai bambu yang disebut dengan angklung. Jadi pada saat itu rakyat dari kerajaan Sunda tersebut mempercayai bahwa jika alat musik ini dimainkan dapat menyenangkan hati Nyai Sri Pohaci. Nyai Sri Pohaci tersebut dipercayai bagi masyarakat kerajaan Sunda tersebut merupakan dewi kesuburan bagi mereka. Nyai Sri Pohaci terpikat dengan suara alunan alat musik angklung tersebut. Dengan terpikatnya Nyai Sri Pohaci dengan alat musik tersebut, yaitu angklung, dia akan turun dan membuat tanah mereka menjadi subur. Kemudian pada abad ke-20, Thailand mengadopsi alat musik tersebut sebagai misi kebudayaan antara Thailand dan Indonesia. Dan angklung ini sendiri terdapat beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu angklung kanekes, yang kedua angklung reog, yang ketiga angklung Banyuwangi, yang keempat angklung Bali, yang kelima angklung dok-dok atau dok-dok bojor, yang keenam angklung gubrak, yang ketujuh angklung badem, yang kedelapan angklung buncis, yang keempat angklung badud, yang ke-10 angklung bungko, yang ke-11 angklung padaeng, yang ke-12 angklung toel, dan yang terakhir angklung sir murni. Kemudian fungsi dan tujuannya fungsi dan tujuan angklung yaitu yang pertama sebagai alat musik, sebagai pengiring alat musik. Kemudian sebagai pengingat waktu sembahyang. Yang ketiga, pemompa semangat. Yang keempat, sarana pembentukan karakter. Yang kelima,
terapi pasca stroke. Kemudian yang terakhir yaitu cara memainkan alat musik angklung tersebut. Jadi cara memainkan alat musik angklung tersebut, yang pertama, posisikan angklung pada posisi yang enak, yang sempurna, yang nyaman bagi kalian lah. Kemudian perhatikan juga posisi tangan kalian dalam memainkannya. Jadi sampul atas bagian angklung tersebut kalian pegang pada tangan kiri kalian. Kemudian tangan kalian untuk memegang bagian bawahnya. Jadi seperti inilah. Kemudian cara mengeluarkan bunyinya dapat kalian goyangkan. Dan kalian menggoyangkannya itu tidak kedua tangan kalian, tapi salah satu tangan kalian, yaitu tangan bagian kanan. Jadi yang bagian kiri hanya memegang sampul bagian atas, yang kanan memegang bagian bawah sambil menggoyang-goyangkan. Nah, dari goyangan tersebut keluar suara yang sangat bagus, suara yang harmonis dari alat musik angklung tersebut. Nah, itu dia sejarah, fungsi, serta cara memainkan dari alat musik angklung tersebut. Kemudian yang kedua ada alat musik gong yang berasal dari Jawa Tengah. Dan gong itu sendiri tadi sudah Ibu jelaskan pada awal pembelajaran. Ibu harap sih sudah jelas. Kemudian yang terakhir yaitu ada alat musik karinding. Karinding ini juga berasal dari Jawa Barat. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Beberapa sumber mengatakan bahwa karinding ini ada sebelum adanya alat musik kecapi. Alat musik karinding ini juga bukan hanya ada di daerah Jawa Barat saja atau Pariaman, tetapi ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Jadi alat musik karinding di Jawa Barat ini terbuat dari bambu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, dari penjelasan ketiga alat musik tersebut, kalian dapat menyimpulkan, dan Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan hasil penjelasan dari Ibu tadi ke dalam bentuk laporan. Ibu minta kalian membuatnya dalam bentuk laporan. Di sini Ibu sudah membuatkan kalian format laporan. Ya, Ibu sudah membuatkan kalian format laporannya. Di sini kalian tinggal mengisi perintahnya saja. Dan Ibu minta kalian mengerjakan dengan membentuk kelompok 2 atau 3 orang dalam satu kelompok. Ya, dapat kalian kerjakan ya. Ibu akan bagikan kalian satu persatu. Ya, waktunya sudah habis ya. Ibu minta sekarang kalian kumpulkan tugas kalian, hasil kerja kalian ke meja Ibu. Nanti Ibu akan menilai. Baik, setelah kalian mengerjakan dan materi pada hari ini juga sudah habis, Ibu rasa sudah cukup ya. Dan Ibu rasa juga kalian sudah paham, sudah jelas tentang alat musik yang berasal dari Pulau Jawa tersebut. Sebenarnya banyak alat musik yang berasal dari Pulau Jawa, baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa lainnya. Tetapi Ibu di sini hanya memberikan beberapa contoh dan menjelaskan beberapa contoh. Dan kalian bisa lihat alat musik lainnya, baik itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat pada buku pelajaran kalian, dan bisa juga kalian mencari informasi dan pengetahuan yang dari lainnya, baik itu bertanya dengan orang tua atau dari televisi yang menunjukkan. Kemudian sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberitahu bahwa pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari alat musik yang berasal dari Pulau Sumatera. Sekarang Pulau Jawa dan besok Pulau Sumatera ya, gantian. Baik, kalau begitu sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
adalah selesai. Ya, Ibu harap kalian sudah paham ya atas apa yang Ibu jelaskan dengan ini. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.